tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Gunakan masker. Oke. Kemudian cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Disemprotkan kedua tangan, lalu diusap. Jangan lupa social distancing juga ya. Oke. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat. Yes, ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin jalannya berdoa. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Dewi Masito, hadir. Ersa Cindy, Ita Muamalia, Novi Fatul Azma, Lutfia Rizkiana, Nova Amaliatus. Jadi hari ini semuanya masuk semua ya, alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang minuman-minuman yang memabukkan ya, atau disebut dengan minuman keras atau miras, dalam bahasa Arab disebut khamar. Kemudian di pembahasan kita, kalau kemarin sudah membahas tentang khamar atau minuman keras, kita sudah mengetahui tentang pengertiannya, kemudian telah mengetahui hikmah dilarangnya hukuman minuman keras, kemudian kita sudah mengetahui had atau hukumannya. Gini, di kehidupan kita kan ada banyak kejadian kriminal ya. Kemarin sudah termasuk, kemarin juga ada mengenai khamar kan juga termasuk kejadian atau peristiwa kriminal. Kalau misalnya ada orang yang mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Tidak. Dan peristiwa atau kegiatan itu dinamakan apa? Mencuri. Iya, mencuri, betul. Kalau mencuri barangnya dikembalikan apa tidak? Tidak. Ya, benar tidak. Jadi pertemuan kita hari ini kita membahas tentang mencuri yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang penyamun, perampok, dan perompak. Kedua bab ini tuh sama, yaitu kegiatan kriminal atau perbuatan tercela. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa mencuri itu mengambil harta atau selainnya secara sembunyi. Atau dengan kata lain, mengambil hak yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai barang tersebut ataupun uang maupun yang lainnya. Kemudian di sini saya Ibu mempunyai ini namanya card sort. Apa? Card sort. Kartu sort. Ya. Ini di sini ada dua jenis kartunya. Ya. Ini namanya kartu induk, yang ini kartu induk. Kemudian ini ada kartu ujian. Nah, terus ini maksudnya apa sih, Bu? Ya, di sini saya akan jelaskan. Kita kan
tadi akan membahas tentang mencuri dan perampok tadi. Di sini nanti saya akan membagikan kepada kalian ada 2 jenis kartu ini. Nanti ada yang dapat kartu induk dan ada yang dapat kartu ujian. Di sini sudah ada keterangannya. Kalau kartu induk berarti kalian harus mencari kartu ujiannya. Berarti kan kayak ada anaknya itu loh di bawah kan induk. Jadi misalnya ini ada bab tadi kan mencuri. Nanti kalian mencari jawaban dari kartu induk ini. Ya. Misalnya mencuri pengertiannya apa, terus kalian cari di kartu ini. Ini saya bagikan. Acak ya, nanti bisa dicari jawabannya. Ada yang bagus. Nah, ini nanti dicari pasangannya. Kalau sudah tahu pasangannya, nanti diskusikan apakah ini benar jawabannya apa tidak. Setelah itu kalau sudah dicari jawaban mengelompok, diskusikan, baru nanti ditempel satu persatu di sini. Sudah paham? Iya. Silakan didiskusikan. Aku pertama mengambil sampelnya. Ini Pencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Tertuduh pencuri harus dapat dibuktikan melalui salah satu kemungkinan dari satu kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. 2. Pengakuan dari pelaku pencurian. 3. Sumpah dari penuntut. Tata hukuman pencuri. 1. Potong tangan kanan jika baru dilakukan 1 kali. 2. Potong kaki kiri jika dilakukan kali kedua. 3. Potong tangan kiri jika dilakukan kali ketiga. 4. Potong kaki kanan jika dilakukan kali keempat. 5. Tazir dan dipenjarakan jika melakukan kali ketiga. Pengertian penyamun perampok adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau mengancam. Selanjutnya. Hukum dari penyamun perampok perempat adalah seseorang merampas harta orang lain, misalnya bisa dari dosa seperti atau hukum penyamun perampok dan perampok jika seorang mati kemudian disalib. Jika seorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka haknya adalah dihukum mati. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka haknya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal karena ia hanya ingin menakut-nakuti, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Hikmah adanya hukum had mengambil harta atau mencuri dan menyamun perampok dan perompak. 1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. 2. Menghindarkan manusia dari Terima kasih tadi kalian sudah tempel dan menyampaikan dari kartu yang telah kalian pegang atau diskusikan. Jadi
sedikit menambahi atau mengulas kembali bahwa tadi kan mengenai bab mencuri kan. Kalau mencuri berarti kan mengambil harta atau usahanya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pencuri atau tertuduh itu harus dapat dibuktikan melalui salah satu kemungkinan. Jadi tidak hanya asal menuduh. Ya, yang pertama itu harus adanya 2 saksi yang adil dan merdeka. Maksudnya adil merdeka itu sudah cukup umur atau balik atau bebas atau bukan budak lagi kalau zaman dulu. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari pelaku pencurian. Si pencuri itu harus mengaku. Kemudian yang ketiga adalah sumpah dari penuduh. Maksudnya sumpah dari penuduh, misalnya saya menuduh Dewi mencuri. Saya itu harus benar-benar bersumpah kalau dia itu memang mencuri. Kalau belum adanya sumpah berarti bukti kalau Dewi mencuri itu tidak ada atau tidak sah. Kemudian had atau hukuman dari perlakuan mencuri itu ada potong tangan kanan jika 1 kali mencuri. Kemudian potong kaki kiri jika 2 kali mencuri, silang. Kemudian kalau sudah melakukan 3 kali mencuri, potong tangan kiri, sampai 4 kali potong kaki kanan. Jadi yang pertama ini tangan kanan, kalau dia memang terbukti mencuri, di had atau hukumannya dipotong tangannya. Kemudian kaki yang kedua, yang ketiga itu tangan kiri, yang keempat itu kaki kanan, dan sampai kalau sudah keempat kali udah dipotong semua, yang terakhir itu ditakzir atau dipenjarakan. Itu tadi hukum dari mencuri. Kemudian mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau mengancam merupakan pengertian dari perampok maupun penyamun. Hukum perbuatan tadi itu seseorang merampas harta orang lain, dosanya itu bisa lebih besar dari mencuri. Jadi perlakuan perampok merompak itu dosanya lebih besar daripada kegiatan atau aktivitas kegiatan yang tidak baik dari mencuri. Dan juga sudah diatur atau ada hadnya atau hukumannya. Jika melakukan kegiatan merampok itu yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Kemudian jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka hukumannya juga hukuman mati. Kemudian yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang, seperti tadi mencuri. Kemudian jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kalau ia hanya ingin menakuti saja, belum sampai dia mencuri atau mengambil hartanya, itu hukumannya adalah hanya dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Kemudian dari mencuri, terus tadi merampok atau penyamun, semuanya ini dari had atau hukumannya itu ada hikmahnya. Hikmah dari adanya had atau hukuman itu yang pertama adalah seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Kalau dia mesti kan berpikir, oh kalau mencuri itu hukumannya kok berat. Jadi kan mesti dia berpikir. Dan juga sampai jangan kita melakukan hal itu. Kemudian menghindarkan manusia dari sikap malas. Bisa menghindarkan dari sikap malas karena jika tidak ada hukuman mencuri, maka orang itu tidak akan bekerja, ya kan? Semuanya sendiri. Mengetahui tentang pengertian, ya sudah tahu pengertiannya. Kemudian ini syarat-syaratnya, terus ada hikmahnya, kemudian ada hukumannya. Di sini apa sudah dimengerti mengenai bab ini? Sudah. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Yang pertama, ya, mencuri dan merampok atau penyamun. Kita sudah mengetahui apa saja, pengertiannya sudah tahu. Hukum dari penyamun juga.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita baca doa atau dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap saya ingatkan jangan lupa belajar karena sudah kelas 11. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.